saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Kerajinan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Mbak Desmas KKN yang mengikuti acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara pada pertemuan kali ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama doa, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang selanjutnya acara inti, yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Supriyo, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, utamanya Ibu Kepala Sekolah TK, Mas Mbak dari KKN, semua peserta yang hadir pada hari ini yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahnya kita semua dapat diberikan keselamatan, kesehatan lahir dan batin, juga dapat menjalani tugas pada kesempatan ini. Ini karena beliau seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita antarkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu pertolongan syafaatnya di dunia sampai di akhir. Selanjutnya pada kesempatan ini saya sangat bangga terhadap Ibu Ika Wahyu Indriani yang telah melaksanakan tugasnya sebagai guru penggerak. Pada kesempatan ini Ibu Ika kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 4 budaya positif dari Mbak Ika Wahyu Indriani sebagai persyaratan seorang guru penggerak. Hari ini tidak hanya sebagai peserta sebagai guru penggerak, namun ilmu-ilmu yang nanti kita dapatkan dari Ibu Ika dapat kita serap, dapat kita amalkan, laksanakan di masing-masing tugas kita dalam melaksanakan tugas sebagai kedinasan Bapak Ibu. Kepada rekan-rekan dari KKN, ini merupakan suatu pengalaman. Sebagai pengalaman mungkin bisa mencari ilmu-ilmu yang didapat dari Ibu Guru kita, Ibu Ika. Untuk itu hal-hal yang terkait dengan keilmuan ini perlu kita kembangkan, tetap kita gali terus menerus, karena ilmu adalah tak ada habisnya. Semakin kita mempelajari ilmu, semakin merasa kita kekurangan. Semakin kita maju ke depan, semakin ada lagi zaman yang akan ke depan lagi. Maka janganlah kita terputus, janganlah kita diam, janganlah kita stagnase, janganlah kita hanya duduk sampai di sini. Namun kita tetap terus maju mencari ilmu sampai lebih lagi. Ini yang kami harapkan, utamanya keilmuan ini mari kita resapi, mari kita dalami, hal yang kurang kita lengkapi untuk anak-anak didik kita di keluarga, di masyarakat, dimanapun Anda.
Itu harapan dari saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Keragilan, utamanya kepada Ibu Ika Wayu Andriani. Saya tetap mendukung, selalu semangat, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ika Wayu Andriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Keragilan, Bapak Superior Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Ibu Kepala TK Keragilan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Keragilan, yang kami banggakan adik-adik kita KKN dari IAIN Salatiga. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magelang dari Kecamatan Pakis. Di sini tugas saya adalah mendiseminasikan materi yang sudah saya dapat pada modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Langsung saja saya slide ya. Salam dan bahagia. Sebelum saya menyampaikan paparan materinya, Bapak Ibu semua bisa berhadapan, kemudian membayangkan bahwa tangan Anda memegang sesuatu yang sangat berharga. Bisa dipraktekkan sekarang? Saat berhadapan, satu saja berhadapan, kemudian satu saja yang mempraktekkan, satu saja yang menggenggam. Nanti gantian, ya, monggo, ya, satu saja yang menggenggam. Ibaratkan Anda semua menggenggam sesuatu yang benar-benar Anda yakini. Coba Mas, berhadapan dengan Pak Hakim. Oke, sekarang masing-masing yang menggenggam tangan membayangkan bahwa itu adalah sebuah keyakinan atau barang berharga yang Anda miliki. Kemudian bagi yang berhadapan, coba buka tangan rekan Anda. Coba dibuka. Apakah terbuka? Itu sebuah tekad ya. Bagaimana? Nah, bagaimana dengan Ibu Supri? Ternyata usahanya Ibu Wulan untuk membuka itu tidak berhasil. Sedangkan bagi Pak Hakim itu bisa terbuka dengan. Nah, ya, berawal dari itu Bapak Ibu. Sekarang coba gantian. Sekarang gantian. Yang tadi membuka, menggenggam, yang tadi menggenggam, coba dibuka. Apakah yang dibuka itu mau bahwa keyakinannya itu dibuka oleh rekannya, atau barang berharganya itu dibuka oleh rekannya? Orang berkata apa itu? Nah, itu kan. Oke, sudah? Baik, langsung kita ke pokok materi. Lepaskan. Yang pertama, kita bikin pertanyaan. Apakah rekan Anda membuka kepalan tangannya? Kalau iya, mengapa? Sebaliknya, ketika penjenengan membuka kepalan tangan rekan Anda, apakah dia membukanya? Alasannya apa? Apakah kedua orang itu memiliki alasan yang sama bahwa tekad yang sudah digenggam, barang berharga yang sudah digenggam itu dilepaskan, atau ada bujukan tadi? Bu, mbok dibuka mawon toh. Pak, dibuka mawon toh. Nah, itu berarti kan banyak sekali alasannya. Dan mari kita lihat, apakah yang menutup itu dia memiliki kontrol diri atau dia dikontrol oleh orang lain. Nah, mari kita bahas kaitannya dengan pendidikan murid-murid kita. Yang pertama ialah perubahan paradigma.
merespon teori kontrol. Sesuai tadi praktek kita mengubah orang agar dia berusaha memahami pandangan orang lain dan sama dengan apa yang sudut pandang kita temukan. Jadi ketika kita merayu orang untuk membuka kepalanya dan dia mengerti apa yang kita inginkan, apakah itu berfungsi? Kemudian yang kedua, seringkali perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal seperti tadi Pak Hakim dengan sukarela membuka. Apakah sama dengan keyakinan Bu Pri yang tetap menggenggam tangannya teguh? Apakah yang menggenggam itu benar? Apakah yang melepaskan itu salah? Kaitannya dengan anak. Ketika anak tidak mau mengerjakan tugas, apakah dia salah? Nah, teori seperti inilah yang akan kita ubah. Perilaku buruk itu dipandang sebagai suatu kesalahan. Seperti tadi Pak Hakim, dia dengan sukarela melepaskan. Tentu saja beliau punya alasannya mengapa dia melepaskan. Bu Pri juga dia teguh karena beliau juga memiliki alasan yang berbeda pula. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stigma yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti halnya Bu Wulan tadi. Bu, ketika Bu Pri memegang erat, Bu, kalau Bu dibuka Bu dengan bujukan, apakah itu efektif membujuk Bu Pri untuk membuka tangannya? Kemudian stigma yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain sedangkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, walaupun itu melalui bujukan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal kemudian dipaksa, ayolah dibukalah. Karena seperti ini itu seperti pemaksaan. Nah, kalau dulu model berpikir menang kalah. Jadi ketika dibujuk dia mengikuti peraturan maka dia akan kalah. Maka konsepnya sekarang kita ubah menjadi menang. Kenapa menang? Ya karena dia mengalah bukan berarti dia mengalah. Dia memiliki alasan tertentu untuk seperti tadi Pak Hakim, dia memiliki alasan sendiri kenapa dia membuka kepalan tangannya. Jadi tidak ada konsep menang kalah, tetapi menang dengan alasan yang mereka miliki. Nah ini ya, stimulus respon tentang dunia realitanya. Kebutuhan kita sama, kenyataannya memang kebutuhan kita berbeda. Seperti Pak Hakim tadi rela melepaskan sedangkan Bu Pri itu berpegang teguh. Apakah ini salah? Tidak. Teorinya adalah menang. Semua orang melihat hal yang sama. Salah ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan anak jika dia tidak mengerjakan PR. Oh, bisa saja karena dia tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak mudeng materinya, sehingga ketika kita memberikan tugas pada mereka tidak bisa mengerjakan. Atau ketika anak disuruh senam, dia tidak mau. Kemudian apakah hal itu salah karena dia tidak mentaati peraturan, dia tidak ikut senam? Kita pahami dulu mengapa dia tidak mengikuti kegiatan tersebut. Jadi ini teorinya menang dengan alasan mereka memiliki prinsipal sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah ya? Semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan untuk anak yang melanggar peraturan, mereka pasti punya alasan. Orang lain bisa mengontrol saya. Salah ya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Walaupun ada dari lingkungan luar, unsur-unsur dari luar, baru kita rasakan kemudian oh seperti ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oh saya tidak mau senam Bu, saya maunya lari keliling lapangan saja. Fine, tidak masalah selama anak itu nyaman. Model berpikir menang kalah, jadi ini tidak berfungsi lagi ketika budaya positif itu kita terapkan. Akhirnya kita ada model berpikir menang, tidak ada yang merasa dikalahkan. Nah, perubahan paradigma yang kedua
dari teori kontrol William Glaser, ilusi ini kan. Guru mengontrol murid. Apakah kita mengontrol murid? Ya. Selama apa? Selama mereka dalam kawasan kita, selama mereka dalam pengawasan kita. Kalau mereka sudah pulang, baik, kita nggak tahu. Apa yang mereka buat kita nggak tahu. Pernah Bapak Ibu melihat ya, orang tua murid saya kok di sekolah nakal, padahal di rumah dia pendiam? Bisa? Ada? Ada. Atau sebaliknya, oh dia tuh di sekolah dia manut sekali, tapi ketika di rumah dia membantah orang tuanya dan sebagainya. Ada? Ada. Nah, kemudian inilah ilusi guru mengontrol murid. Tidak seperti itu. Kemudian poin yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kamu rambutnya gondrong dan sebagainya, mengkritik seperti itu sehingga dia merasa bersalah. Oh ya, saya besok tak potong seperti itu. Nah, itu tidak betul. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu ya, kalau anak hanya mentaati peraturan, motivasinya mereka mentaati peraturan apa? Nanti akan kita bahas. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti halnya kita memaksa anak-anak didik untuk mentaati peraturan dan lain sebagainya. Apakah mereka mentaati peraturan itu memang karena kesadaran diri atau karena dia semata-mata takut? Nanti akan kita bahas. Kemudian filosofi pendidikan KHD, ya, yang pertama bukan tabula rasa. Tentu ya, karena apa? Semua anak terlahir unik dengan bakatnya masing-masing. Ketika anak tidak bisa matematika, oh bisa saja dia jago dalam volley. Banyak sekali kita temui. Ketika anak tidak bisa membaca A, B, C, D, tetapi dia dengan temannya, ketika ada temannya jatuh, dia langsung yang paling sigap menolong. Ketika ada sampah berserakan, dia yang paling sigap. Nah, itu yang dinamakan teori menang-menang. Mereka punya alasan tertentu. Kemudian tugas guru hanya menuntut bakat anak. Jadi bakatnya anak itu di mana? Yang sudah jago ini pelatih lomba. Biasanya sering kita temukan anak yang tidak mahir dalam matematika, oh ternyata dia pintar melukis. Nah, bakatnya kita kembangkan di situ. Kemudian seperti Pak Andi juga, ketika anak pelajaran tidak bisa, tapi ketika dia lomba olahraga, bakatnya di situ. Karena apa? Ilmu yang kita terapkan itu kebermanfaatannya setelah mereka lulus itu yang kita tuju. Kemudian guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi mereka sudah mengerti, saya punya bakat seperti ini, kita hanya mengembangkan. Kemudian seperti petani, kita hanya mengambil apa yang mengganggu, kemudian kita perbaiki. Tentu saja kita mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sekarang. Kita perang dengan apa Bapak Ibu? Bukan lagi dengan penjajah, dengan medsos. Anak-anak suruh garap dengan mikro, belum tentu bisa. Tapi ketika anak bereaksi, ayo mari kreasi pakai TikTok, langsung kan mereka akan dengan semangat melaksanakan tugas jika itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Selanjutnya adalah, nah ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan dari ketiganya, apakah siswa itu mentaati peraturan hanya karena menghindari hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Baik, sekarang kita lihat hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, oh ternyata anak melanggar peraturan, langsung dia nakali temannya, kemudian kita hukum dia. Nah, itu juga membuat efek jerah, tapi efek jerahnya seberapa? Jadi, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini kalau hukuman. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sebetulnya sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui antara guru dan murid. Dan murid sudah mengetahui konsekuensi bila mana dia melanggar peraturan. Dan yang terakhir yang perlu kita terapkan adalah restitusi.
Bedanya apa? Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Coba sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Hukuman. Yakin? Bagaimana dengan yang kedua? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Masih bingung. Sekarang? Ya, konsekuensi. Mari kita bahas yang ini. Ketika dia mencoret-coret meja, itu perbuatan siapa? Saya. Maka konsekuensinya saya tahu bahwa saya harus menghapus atau mengecatnya ulang. Itu konsekuensi. Sedangkan yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket terlambat hadir. Dia sengaja nggak terlambat hadir? Sengaja apa tidak? Bisa jadi sengaja, bisa jadi tidak. Tetapi pada saat itu, ketika guru saat kamu tidak terlambat hadir, sudah kamu lari mengelilingi lapangan 2 kali. Nah, itu secara spontan tidak direncana. Dia juga nggak merencanakan kalau dia itu mau datang terlambat. Guru juga tidak merencanakan kalau kamu melanggar peraturan pada hari ini. Nah, ini yang dinamakan dengan hukuman. Sedangkan ini adalah konsekuensi. Kemudian yang ketiga, mencatat 1000 kali di dalam buku tulis. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Disengaja dan tidak disengaja. Dia sudah memiliki, oh ini akibat perbuatan saya, maka saya konsekuen untuk melaksanakan hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Lantas, apakah hukuman itu hanya bersifat seperti itu? Mari kita lihat satu poin ini. Dihukum oleh penghargaan. Why? Kok bisa ada penghargaan? Contohnya penghargaan yang paling simpel pada kurikulum kita yang kemarin. Ranking 1, peringkat 2, peringkat 3. Wah, apa kabar bagi yang mereka tidak punya peringkat tapi dia punya piagam banyak? Tanda tanya. Kemudian diberi iming-iming, kalau kamu bisa ini maka akan seperti ini. Bagaimana kabarnya dengan teman-teman yang lain? Contoh dalam satu pembelajaran, saya bisa jawab nanti tak kasih 5.000. Nah, mereka antusias menjawab karena apa? Karena uang. Apakah itu demi kesadaran dirinya? Oh, saya memang harus bisa mengerjakan soal itu. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, ini yang dinamakan dengan dihukum oleh penghargaan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain seperti kemarin Pak Kepala itu pernah ngendikong bahwa yang lomba itu, yang ikut lomba memiliki pengalaman itu yang mereka bawa sampai mereka nanti lulus. Sedangkan yang mereka peringkat 1, peringkat 2 tapi tidak memiliki pengalaman dunia luar. Nah, ini yang perbedaannya. Makanya di sini ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Tidak selamanya penghargaan itu bagus. Makanya dalam kurikulum Merdeka, there is no reward and punishment. Tidak ada reward atau punishment dan tidak memperbolehkan reward. Tetapi apa? Budaya positifnya mereka. Next. Lah, menurut Bapak Ibu, perubahan teori kontrol tadi itu mengawali adanya budaya positif. Sekarang saya tanya, budaya positif apa yang dinamakan dengan budaya positif? Coba itu budaya positif. Budaya positif menurut penjenengan semua, apa makna budaya positif? Budaya positif itu yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik. Ya, semua hal yang bagus, semua hal yang baik yang dilakukan di sekolah. Mari kita lihat teman, kalau teoretically budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan yang terakhir bertanggung jawab. Contohnya di SD kita sudah ada budaya positif apa Bu? Tiap pagi apel. Setelah apel pagi anak-anak budaya positifnya apa? Mujadahan, baca Asmaul Husna, menyapa Bapak Ibu Guru. It looks simple, but
inermes, hanya pagi Pak Bu cium tangan, apakah? Nah, assalamualaikum, dan mereka mendoakan kita. Coba Ibu kalau di TK ada budaya positif selain itu enggak? Sama, menerapkan salim. Ya, seperti sesimpel itu saling membaca Asmaul Husna. Kalau di SD itu waktunya sholat zuhur, maka kita sholat berjamaah. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan perlu Bapak Ibu dan hadirin semua ketahui, kebiasaan itulah yang menciptakan karakter diri murid. Ketika saya biasanya sholat, saya kok tidak sholat, saya merasa tidak nyaman. Nah, itu yang namanya karakter. Ketika saya biasanya saling menghormati Bapak Ibu guru dan orang tua, seketika saya melanggar peraturan, mereka juga tidak nyaman oleh dirinya sendiri tanpa paksaan. Kita tidak usah maksa. Ketika teman-temannya upacara pakai pakaian lengkap, dia tidak memakai topi terus baris sendiri, dia sadar diri bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Nah, kaitannya dengan disiplin positif. Sekarang Bapak Ibu, arti kata disiplin nomor, apakah hanya mentaati peraturan? Disiplin positif pengertian dari Diane Gosling itu di bukunya Restructuring School Discipline. Disiplin itu berarti belajar. Jadi disiplin itu artinya tidak mentaati peraturan, tidak melanggar peraturan, no. Tapi disiplin itu belajar dari mana? Belajar dari kesalahan yang dia perbuat, sehingga mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada kebajikan. Nilai-nilai universal itu seperti apa? Seperti tadi, ketika saya tidak saling dengan Bu Guru, rasanya ada yang kurang. Saya kangen sama Bu Guru. Makanya di kantor ya Pak, seringkali anak itu sampai saling 2 kali 3 kali. Nah, itu karena apa? Karena mereka sudah mengerti, oh ini kebutuhan saya. Ketika tidak mengikuti senam, maka dia merasa kurang nyaman. Nah, itu yang dinamakan dengan tanggung jawab berdasarkan tindakan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa mewujudkan murid yang merdeka artinya murid memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar, tapi yang paling penting adalah dari intrinsik murid itu sendiri. Baik, mari kita lihat apa sih motivasi perilaku manusia. Ketika anak mentaati peraturan selama ini yang kita lihat itu apa? 1, mereka mentaati peraturan hanya karena menghindari hukuman. Saya melu senang, saya ikut sholat luhur, nanti nggak sholat saya dimarahi Pak Guru. Itu motivasi yang pertama, hanya menghindari hukuman. Sedangkan yang kedua ada kaitannya dengan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membedakan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Jadi mereka melaksanakan itu karena menghindari hukuman. Yang kedua, mereka melakukan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kayak tadi, siapa yang bisa berani maju, kita kasih uang 5.000. Nah, mereka melakukannya itu untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan yang terakhir restitusi ini adalah mereka melakukan itu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, ketika saya tidak sholat, saya merasa tidak nyaman. Oh, ketika saya tidak mengerjakan PR, saya ini yang tidak nyaman. Kembali lagi ke diri mereka sendiri. Jadi tidak ada unsur paksaan. Kemudian, jika anak melanggar peraturan, perlu Bapak Ibu ketahui mereka melanggarnya karena apa? Karena psikologically manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ketika di kelas anak jahili temannya, itu mereka dasarnya apa? 1, just have fun. Bisa saja mereka karena kesenangan, senang Bu nyalain kancane, ternyata kancane yang disalahin nangis itu karena kesenangan. Tapi yang pertama itu ada kebutuhan untuk
Sebagai contoh, ketika kita kedinginan, maka kita akan mengenakan jaket. Nah, itu termasuk bertahan hidup. Ketika disalahin temannya, maka dia akan melawan. Itu juga bertahan hidup. Kemudian dia butuh love and belonging. Dia butuh diakui, Bu. Sekelas dia pernah digatekke, maka dia berbuat onar biar apa? Biar digatekke. Nah, itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, freedom. Tidak ingin dikekang, tidak ingin garap ini karena saya nggak mau, saya pengennya garap yang B bukan yang A. Kalau gurunya pengen bikin kubus itu harusnya seperti pesawat, oh tidak, anak bisa berkreasi sendiri bahwa kubus bisa jaring-jaringnya bisa berbagai macam asal itu jadi kubus benar. Yang keempat, berdasarkan kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Dia pengen diakui, saya nakali kancane biar kancane lebih dengan saya. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada anak melanggar peraturan, let's see, lihat dulu mereka melakukannya atas dasar apa. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan disiplin positif kepada murid? Sudah jelas ya. Kenalkan disiplin sejak dini, diskusikan setiap aturan kesepakatan yang dibuat antara kita dan murid. Memang ada aturan sekolah, tetapi murid juga memiliki hak untuk, Bu, kalau saya pengennya seperti ini, maka ada komunikasi dua arah. Nah, ini yang dinamakan dengan restitusi, komunikasi dua arah. Sedangkan guru bersikap tegas tapi tidak marah. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita berada di mana, Bapak Ibu? Pada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pada posisi teman, pemantau, atau manajer. Contoh, ini saya beri ulasan sedikit ya. Nah, ini contoh. Posisi penghukum ketika anak terlambat sekolah. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Coba apa yang dilakukan gurunya? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak
Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berikutnya ya posisi teman. Seperti apa? Mari kita lihat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Kamu ini ada-ada salah. Identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini ada posisi yang keempat, posisi pemantau. Bagaimana ya? Konsekuensinya jika terlambat. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Berikutnya adalah dari posisi manajer yang seharusnya kita laksanakan. Contohnya seperti ini. Menghargai diri sendiri dan Naren! selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Ini dari posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian perlu adanya segitiga restitusi dalam melaksanakan posisi manajer. Segitiga restitusi itu apa? Nah ini, ketika siswa berbuat salah, satu,
identitas terlebih dahulu. Mengapa dia berbuat salah? Caranya menstabilkan bagaimana? Oh, semua orang bisa berbuat salah. Bahkan tidak semua orang selalu benar. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah, bahwa yang kamu lakukan tadi kurang benar. Maka tanyakan lagi keyakinan. Apakah kalau kamu mengganggu teman itu sesuai dengan keyakinan kamu? Oh tidak Bu, kalau saya mengganggu teman. Nah itu yang akan kita tanamkan ke murid-murid kita. Ini bisa kok tidak muncul? Oh, baik, nanti saya tayangkan di aksi saya ketika melaksanakan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi itu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Jadi ketika kita menanamkan budaya positif ke anak, anak dengan sadar diri melaksanakannya. Nah, budaya positif ini hasil dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Oh, kalau di sini ternyata bisa. Oh, baik. Oh, tidak ada sinyal. Nah, ini ya. Keyakinan siswa itu diambil dari komunikasi dua arah atau kesepakatan dua arah. Apa yang mereka mau, kemudian apa yang mereka yakini benar. Nah itu yang akan menjadi kesepakatan. Seperti halnya Bapak Ibu bisa dilihat di sana, kertas-kertas itu adalah sebuah keyakinan kelas. Contohnya, saya tidak akan mengganggu teman lagi. Nah itu keyakinan dirinya. Kemudian ada lagi keyakinan membersihkan kelas. Nah itu sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau mereka sudah yakin, maka mereka akan melaksanakan dengan kesadaran diri. Nah ini aksi nyata saya modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif tentang literasi. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya menanamkan literasi di SD Negeri Kragilan. Apa yang saya lakukan pertama kali? Yang pertama ialah mengkomunikasikan rencana aksi saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Setelah saya komunikasikan, kemudian Kepala Sekolah menyetujui, maka saya terjun langsung ke aksi saya, budaya positif literasi dengan gerakan SICATU. Apa itu SICATU Bapak Ibu? Literasi baca tulis. Nah, mengapa literasi? Kaitannya dengan disiplin positif apa? Literasi, ketika anak membaca sebuah cerita, di situ ada amanat yang mereka dapatkan. Secara tidak langsung anak akan tertanam, oh ternyata saya membaca serigala dan domba. Oh di situ amanatnya apa? Ketika kita berbohong dengan orang lain, maka saya tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Nah, inilah kaitannya literasi dengan budaya positif dan disiplin positif. Latar belakang yang saya ambil ialah salah satu kemampuan dasar murid itu literasi, membaca, menulis, merupakan dua jenis keterampilan yang harus dikuasai para siswa di samping menyimak dan berbicara. Kemudian apa lagi Bapak Ibu yang ada di SD? Kemampuan literasi merupakan salah satu kompetensi wajib yang dimiliki siswa karena nantinya akan diujikan dalam asesmen kompetensi minimal AKN pada kelas 5. Sehingga saya menumbuhkan budaya positif gemar membaca dan menulis melalui SICATU. Apa yang langkah pertama yang saya lakukan? Satu, saya berkolaborasi dengan petugas perpustakaan. Karena di perpustakaan banyak sekali buku-buku ya, sehingga saya memanfaatkan perpustakaan kelas. Kunjungan siswa di perpustakaan dengan kontrol buku kunjung dan buku pinjam siswa diharapkan nanti setelah anak mencapai progres sesuai dengan SKL ya Bu, kalau di kurikulum kita anak lulus dari SD membaca sekian ratus buku. Nah, maka
penghargaan, tetapi sesuai dengan minat anak. Ketika sebelum kelas 6 anak sudah bisa membaca 500 buku, maka itu suatu pencapaian dirinya tanpa kita suruh, sehingga sesuai dengan keinginan anak, mereka sudah khatam 500 buku itu sudah mendapatkan manfaat dari buku itu. Mereka berhak, gitu Bapak Ibu. Jadi ini bukan penghargaan, tapi berhak mendapatkan PIN Duta Literasi Si Catu SD Negeri Kerangilan yang bentuknya seperti ini. Lantas, bagaimana apakah literasi hanya sebatas itu? Tidak. Literasi baca dan tulis kita cerminkan pada mading sekolah. Jadi ada mading Si Catu SD Negeri Kerangilan seperti ini. Terima kasih sekali bantuannya Bapak Ibu semua, karena dengan begini secara tidak langsung anak akan membaca. Ketika anak membaca, anak akan mengerti. Ketika diulang mereka tidak mudeng, tapi ketika sekilas mereka membaca, oh perubahan dari padat ke gas itu namanya menyublim. Dengan membaca sekilas mereka belajar. Nah, itu tujuan saya. Maka mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan menjadi guru di era revolusi industri, menyiapkan siswa pada revolusi industri 4.0. Bersedia nggih Bapak Ibu? Insya Allah. Baik, demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan tindakan aksi nyata modul saya. Jadi latar belakangnya sudah jelas. Nah, tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif gemar membaca melalui gerakan Si Catu pada murid. Kemudian dengan cara literasi diharapkan murid itu terbentuk karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu dari tujuan budaya positif yang saya tanamkan ke murid-murid. Ini contoh dari aplikasi segitiga restitusi. Bagaimana cerita pendidikan Mandika? Harus apa nih kok? Iya, saya harus ngomong kayak presentasi kan doang. Paling pojok Mbak siapa? Saya jengkel sama Pak. Mbak Rama. Ini Mbak. Ini Mbak. Semua begitu lagi. Iya, ada hasilnya. Mas, cukup kok ini. Cukup. Tapi pas aku naik ke ini tadi saya sedang berkonsentrasi mengerjakan soal ulangan, malah Clara terus-menerus mengganggu saya, Bu. Saya jadi tidak bisa berkonsentrasi untuk mengerjakan soal, padahal waktunya sudah mepet. Ya saya malah mentang-mentang Clara sudah selesai terus mengganggu seenaknya. Jengkel banget saya, Bu. Jadi begitu. Ya pastilah kamu marah dan jengkel. ini bagian menstabilkan identitas. Bahasa Indonesia yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Tentu itu juga akan begitu, akan marah ketika diganggu oleh orang lain. Terus apa tadi yang tidak lakukan sama kamu? Saya rasanya mengambil soal Clara, lalu saya robek-robek sambil marah-marah. Jengkel banget saya, Bu. Ya, tentu kamu akan semarah dan sejengkel itu. Ini validasi tindakan yang salah. Mempertahankan hak untuk melaksanakan mempertahankan hak itu merupakan hal yang penting bagi kamu. Tapi tadi kalau tadi tidak mendukung kamu, bisa saja kamu bertindak lebih daripada diri. Ya, Bu, untung tadi saya masih bisa bersabar dan hanya merobek-robek kertas ulangan Clara saja. Kesal banget saya, Bu. Saya juga punya hak
keyakinan dan prinsip kamu sudah sesuai belum? Tidak, Bu. Larangan sahabat baik saya tidak enak rasanya saat marah-marah. Jadi prinsip atau keyakinan kamu yang tidak sesuai. Sebenarnya saya bisa menghormati orang lain, Bu. Apalagi karena sahabat baik saya. Mungkin tadi saya kelewat marah dan emosi, Bu. Jadi kita menunjukkan. Oke, ini ternyata sinyalnya kurang bagus, kita share dulu. Oke, sambil istirahat, monggo ada tanggapan, pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab. Langsung video tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit sini saya hanya istilahnya sharing gitu ya. Tadi dijelaskan dalam pemaparan materi itu Mbak, untuk salah satunya yang saya masih ingat, dan ini memang saya sering lakukan juga dalam proses pembelajaran. Saat kita melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, memang kadang ada anak itu merasa jenuh dalam melaksanakan tugas. Nah, kita sebagai guru itu selalu berusaha bagaimana cara untuk memotivasi siswa ini untuk segera bisa menyelesaikan soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Contoh sebagai guru saya, ayo siapa yang dapat menyelesaikan soal paling dulu itu ada hadiah misalkan 10.000. Nah, dengan saya memberikan istilahnya reward atau hadiah 10.000 saya taruh di meja, ternyata anak-anak itu sangat antusias. Mereka satu kelas 31 siswa itu segera berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, setelah kita cocokkan atau kita bahas bersama, atau ada anak satu yang misalkan saya guru, saya sudah selesai, ternyata anak ini memang jawabannya benar. Nah, reward 10.000 itu diberikan kepada anak tadi. Nah, ini sebagai reward atau motivasi. Nah, untuk masalah keyakinan dia menyelesaikan soal itu hanya karena uang 10.000 atau tidak, itu kita belum bisa menilai ya, karena kita tidak bisa menilai niatnya dia itu mengerjakan soal dengan cepat itu karena uang atau karena keyakinan. Nah, yang saya sharing saja ya ini Pak. Nah, misalkan untuk kita mengetahui siswa ini benar-benar sudah mempunyai keyakinan saya harus menyelesaikan soal dengan cepat, itu bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sharing saja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi memberi dong. Inilah permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu semua. Ketika kita memberikan sebuah reward sebagai motivasi ke anak, itu mereka akan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Tapi masalahnya, bagaimana jika saat itu kita tidak memberikan reward pada mereka? Apakah mereka melaksanakan apa yang kita minta sesuai dengan waktu ketika mereka mengerjakan tetapi ada rewardnya? Nah, ini permasalahannya. Kemudian bagaimana cara mengantisipasinya itu? Kita kembalikan lagi pada keyakinan anak itu sendiri. Memang karena kita sebagai guru pasti dioyak-oyak harus selesai memberikan materi ini, anak harus paham, anak harus bisa mengerjakan. Salah satunya cara mungkin pada kurikulum yang berlalu di kurikulum 2006 ya, itu kita boleh memberikan reward sama punishment. Tetapi pada kurikulum yang sekarang dan modul yang sudah saya pelajari bahwa penghargaan tersebut menghukum anak. Contohnya bagi dia yang mendapatkan uang 10.000 itu,
Bagaimana dengan yang tidak? Maka dia akan semakin low motivation. Mereka akan semakin saya arep pokoknya saya tidak akan mendapatkan uang 10.000 itu. Nah, ini yang kita ratakan. Jadi inilah tugas kita, mengungkap keyakinan anak bahwa itu harus dikerjakan sesuai dengan perintah, karena itu adalah kewajiban kamu. Seperti hanya menanamkan keyakinan pada waktu kita menyuruh anak untuk sholat. Ketika mereka berada di sekolah, kita bisa mengontrol mereka. Nah, ini ilusinya. Ayo sholat. Apa yang mereka lakukan itu karena apa? Menghindari hukuman, karena ingin jiwah sama gurunya, karena ingin mendapatkan penghargaan. Sedangkan pada kurikulum yang sekarang, sesuai dengan budaya positif ini, kita memupuk anak bahwa kegiatan itu adalah murni untuk kalian sendiri. Jadi makanya kenapa sekarang di kurikulum ini tidak ada ranking ya Mbak? Itu sudah diharamkan. Mengapa haram? Anak yang ranking 1 belum tentu punya piagam banyak. Ya enggak? Ya apa tidak? Anak yang sekarang gini aja. Kita dulu waktu SD, waktu SMP ada teman kita yang ranking 1, terus peringkat 1, terus nyuwun sewu. Tetapi setelah mereka lulus, mereka jadi apa? Nganggur. Inilah cilok kehidupan itu seperti ini. Jadi kita menanamkan anak sesuai dengan keyakinan dirinya. Gak jauh beda sekarang. Saya sedih banget ketika saya tanya, cita-citanya kamu apa? Dulu waktu angkatan saya mungkin dengan serta-merta, Pak, saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, saya mau jadi tentara, istimewa polisi. Makanya seperti operator ini juga sempat protes. Kenapa enggak itu saja? Sedangkan sekarang kalau anak ditanya, enggak, anak saya ya, Dek, kamu mau jadi guru kayak ibu apa mau jadi PNS kayak Pak Imo? Mau jadi apa? Jadi konten kreator, jadi YouTuber, gamer. Lah, saya sudah dong. Berapa gaji saya sebulan, sedangkan konten kreator berapa gajinya? Itulah kita berperan dengan anak-anak itu tidak berperan dengan penjajah, tapi berperan dengan zaman. Jadi kita sekarang tidak harus dituntut, memang anak harus menguasai rumus Pitagoras. Tetapi ketika anak lulus, apakah rumus Pitagoras itu dipakai? Sometimes ya, tapi sometimes no. Banyak no-nya. Karena kita mengajarkan anak, kebetulan lingkungan kita adalah pertanian, sehingga apa yang kita ajarkan itu nyuwun sewu kebermanfaatannya. Maka kita kembalikan lagi ke keyakinan. Memang bisa mengerjakan soal itu Bu, tetapi ribetnya kita ganti. Seperti tadi saya memberikan push ke anak, itu tidak serta-merta berupa ribet, tetapi sopo sing gelem. Siapa yang yakin bahwa saya bisa menyelesaikan 500 buku dalam waktu sekian, maka saya itu motivasi dari dirinya sendiri. Bagus, memang sudah melaksanakan seperti itu. Kemudian kita hanya kembali lagi, apa kabar bagi anak-anak yang tidak bisa mengerjakan atau sudah kalah set duluan dengan yang mendapatkan reward itu. Nah, ini tugas kita bersama Ibu ya, untuk kita memahami bahwa reward itu sejatinya juga si malakama bagi guru juga. Demikian Bu Bri sharingnya, kita sesuai dengan materi yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Bri. Ada lagi monggo Mas Mbak KKN, ada yang mau ditanyakan? Boleh, berkaitannya dengan penjelasan semua guru ya, keguruan, pendidikan. Nah, bisa ditanyakan apa yang ingin ditanyakan, boleh sharing aja, sharing. Saya tambahi, anak yang cerdas itu bukan berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi 1 tambah 1 sama dengan 5. Maka Bu Guru berikan motivasi kepada Ibu Ika. Dengan tambahkan Mbak Mas itu mengikuti.
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya motivasi malah saya yang termotivasi sama Mbak Ika karena untuk TK Kecamatan Pakis belum ada yang terjaring untuk gurunya. Kalau lembaganya ada satu Pak, alhamdulillah di TK PGRI Kerasak juga ada satu. Untuk Mbak Ika, Bu Ika, di sini saya mewakili TK mengucapkan banyak-banyak terima kasih diundang pada acara hari ini untuk memenuhi tugas Bu Ika ya. Tugas Bu Ika sebagai guru penggerak angkatan 7. Kami berharap semoga bisa menular ke kami juga yang TK-TK ya Pak, untuk adik-adiknya, dan untuk Bu Ika semoga bisa apa ya, lebih semangat, semoga berhasil dalam perjuangannya dan bisa menularkan ke yang lain-lain juga supaya bisa lebih semangat lagi. Dan ilmu yang didapatkan semoga bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya dan khususnya untuk Bu Ika sendiri. Maturnuwun, mungkin dari saya cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada video yang Ibu Ika paparkan itu yang hal paling baik adalah ketika menjadi manajer. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sikap kita sebagai guru baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah itu sebagai manajer untuk menghadapi anak-anak diri kita. Sekian. Ayo Bapak satu dayo. Satu lagi. Satu. Aku sayang. Baik, terima kasih tanggapannya Ibu Kepala TK Ibu Soal. Saya tanggapi untuk pertanyaan atau sharingnya. Saya juga tahu ada dari pendidikan yang nantinya akan menghadapi guru juga. Baik, teoretically memang yang sudah kita lakukan, kita menghadapi banyak siswa. Otomatis kita sebagai manusia juga tahu kapasitas kita menghadapi siswa itu seperti apa ketika psikologi kita juga kurang mendukung. Tetapi pada kenyataannya guru dituntut menempatkan diri sebagai seorang manajer, bukan lagi sebagai penghukum. Kalau dulu mungkin pasti juga ada alasannya deh, ketika anak tidak mengerjakan tugas maka disuruh maju ke depan, angkat satu kaki, pegang satu telinga sampai nanti anak-anak istirahat. Itu seperti itu adalah posisi penghukum. Sedangkan kaitannya kenapa kita harus jadi posisi manajer dan kaitannya dengan budaya positif adalah tadi saya sudah menanyakan deh, ketika anak melakukan pelanggaran, kalau saya sebagai penghukum maka kamu merobek-robek kertasnya Clara, padahal itu kertas ulangan, maka saya akan marah sekali. Apa yang akan kamu lakukan? Dia sudah merasa ketakutan terlebih dahulu. Ketika saya berimbas, kamu salah, sudah kamu lari lapangan, maka akan selesai di situ. Siswa akan semakin dendam dengan temannya. Itu sebagai kontrol penghukum. Sedangkan ada kontrol teman. Ketika saya bilang, aduh gimana toh, kok punya temanku kok disuek-suek, harusnya kan tidak begitu bejal. Nah, seolah-olah kita adalah teman. Nah, itu juga kurang bagus. Akibatnya apa? Anak akan menyepelekan kita. Oh, nggak apa-apa, aku nggak bakalan marah. Nah, itu sebagai kontrol teman. Kaitannya dengan kontrol manajer adalah kita tegas tapi tidak marah. Apa yang kamu lakukan pagi? Saya merobek kertasnya ulangan Clara, Bu. Kita tanya lagi, kita praktek lagi. Kenapa
dia salah, apakah Bu Pri yang ke guru itu benar? Belum tentu juga sesuai dengan keyakinan orang. Makanya ketika anak berbuat salah, kita tanya dulu kenapa. Oh, ternyata alasannya Clara sudah selesai mengerjakan, sedangkan saya belum. Akhirnya Clara gangguin saya terus, Bu. Saya jengkel. Akhirnya kertasnya Clara saya robek-robek. Itu permasalahannya. Di sini siapa yang salah? Tidak ada konsepsi benar salah, tetapi benar-benar. Karena kita lihat dulu. Nah, sekarang kembalikan lagi ke anak. Kalau kita memposisikan diri sebagai manajer ya. Sekarang kamu sudah merobek kertasnya Clara. Nah, perbuatan kamu itu menurutmu benar atau salah? Sesuai nggak dengan hati kamu? Kalau kamu sudah menyakiti teman, walaupun temanmu sudah menyakiti kamu duluan, tapi sesuai nggak dengan hati kamu? Ternyata dia jawab, ya enggak Bu, sebetulnya kan saya jajan sama Clara. Clara kan teman baik saya juga tidak akan menyakiti Clara kalau Clara tidak menyakiti saya juga. Nah, di situ ada komunikasi dua arah. Ya wes, kalau seperti ini akhirnya bagaimana? Nah, itu ada komunikasi dua arah yang namanya kita tanya keyakinan anak dulu sesuai dengan hasrat anak. Kalau kita menempatkan diri sebagai penghukum, ya sudah kamu salah, kamu sekarang ganti pekerjaan Clara, itu sudah selesai. Akibatnya nanti akan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan anak itu akan jadi pendendam dan tidak memiliki inisiatif saya harus ngapain setelah ini. Karena dulu setelah ini saya dihukum oleh Bu Guru. Nah sekarang saya sudah tidak dengan Bu Guru, maka siapa yang harus menghukum saya? Karena tidak ada yang menghukum, ya sudah saya seenaknya saja mengerjakan seperti ini, mengganggu teman dan sebagainya. Tapi ketika kita pantek lagi, sesuai tidak dengan keyakinan kamu? Ya enggak lah Bu, saya juga mesakti sama Clara. Clara kan teman baik saya. Nah, kemudian kita tanya lagi, kalau seperti ini maka bagaimana? Dengan kita tak pantek terus. Kalau dia nyalain seperti ini, walaupun dia salah, temannya juga salah, tapi dia punya ide atau dia punya keyakinan saya harus ngapain setelah ini. Nah, ternyata dia bilang gimana? Tidak Bu, saya tuh sakjane menghargai orang, saya menghargai teman. Ketika saya nyalain kancan itu sakjane itu bukan saya, tetapi karena sesuai dengan kebutuhan tadi, kebutuhan karena dia bertahan hidup, dalam artian dia mempertahankan harga dirinya, maka kita juga ngejudge dia salah enggak, tapi kita stabilkan dulu. Oh enggak apa-apa, semua orang berhak marah, karena dinakali berhak marah, maka kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan. Oh enggak apa-apa, dulu juga dulu pernah salah. Nah, poinnya adalah ketika kita dari posisi manajer, kita bisa memunculkan anak mau bagaimana, sadar akan dirinya harus berbuat seperti apa, itu di posisi manajer. Contoh kecilnya, ketika kita menyuruh anak untuk memakai topi saat upacara atau memakai seragam kaos olahraga saat pelajaran olahraga, dan ketika anak itu tidak melaksanakan peraturan, dia memakai rok, memakai baju biasa ketika dia bersekolah saat berolahraga, kita tahu dia melanggar. Ini contoh simpelnya ya. Anak juga tahu itu melanggar. Apakah kita harus langsung ngecek kamu salah? Enggak, kita tanya dulu. Nah, sekarang kamu seperti itu, dia akan merasa, oh ternyata kalau saya berolahraga dengan pakaian seperti ini, saya tidak nyaman. Kembali lagi ke dirinya sendiri. Sehingga keyakinan-keyakinan seperti itulah yang diyakini anak itu akan tertanam jauh lebih lama daripada kita. Kamu salah, kamu lari keliling lapangan. Seperti itu. Jadi posisi kita pada manajer ini adalah memunculkan apa yang ada dalam diri anak, keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu adalah yang sesuai dengan kebenaran. Contoh misal sholat itu anak melaksanakan sholat. Karena apa? Karena disuruh oleh orang tua, karena disuruh oleh guru. Ketika tidak disuruh maka no. Enggak tahu. Tetapi ketika sholat itu berasal dari keyakinan, saya kalau tidak sholat saya merasa kurang nyaman. Saya kok hatinya kok tidak tentram. Saya kok terus keingat kalau tidak sholat akibatnya seperti itu. Muncul dari kesadaran dirinya. Dan motivasi intrinsik inilah yang lebih awet. Ketika kita memunculkan itu dari, makanya kita cukup menanyakan aja. Makanya
dalam psikologis seperti ini, apalagi kita lihat guru ketika salah, biarkan dulu dia mengungkapkan perasaannya, kenapa salah, jangan langsung kamu salah, ini enggak. Nah itu kontrol manajer seperti itu. Jadi beberapa kontrol guru yang sekarang mau dimunculkan itu pada kontrol manajer. Seperti aja ketika kita ngomong anak itu nangis, biarkan dia nangis dulu, biarkan dia meluapkan, jangan langsung diam. Dia akan diam sementara itu, tapi apa yang dia rasakan tidak enak, karena dia lagi pengen nangis, kita suruh diam. Nangis mana nanti. Halnya ketika dia membuat pelanggaran, kamu salah, hukumannya ini. Oke, fine, pada saat itu dia memang melaksanakan, tapi munculnya nanti produknya setelahnya. Jadi biarkan dulu, jarkai dulu dia nangis. Setelah dia nangis, kemudian dia merasa lega, baru ditanyain, sudah nangisnya? Sudah Bu. Nah, nangisnya karena apa? Saya dikatain teman Bu. Nah, kemudian dikatain teman, kamu pengennya bagaimana? Nah, itu. Tetapi menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele. Jadi seolah-olah kita bukan teman, kita galak, tapi tegas, neng orang marah, juga tidak lembek seperti halnya teman. Oh ini sajanya berfungsi banget bagi yang sudah berumah tangga atau dengan temannya, ini berfungsi banget yang seperti ini. Jadi kontrol manager adalah kontrol yang paling baik untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, dengan harapan motivasi ini akan tertanam jauh lebih lama daripada ketika mereka melaksanakan sebuah peraturan berdasarkan dari menghindari hukuman atau menerima penghargaan. Seperti itu Mas, bisa diterima? Ya. Kemudian masih ada lagi? Atau cukup? Cukup. Ya. Terima kasih. Inilah paparan aksi nyata saya dan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Demikian dari saya, terima kasih perhatian, kehadiran, partisipasinya Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum saya tutup, apabila saya sudah membawakan acara banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.